Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Samudra MP14. Wela. Kali ini sob, ini males banget mau keluar karena hujan. Ini musimnya udah musim hujan. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas beberapa hal terkait dengan review Ninja 250 Karbu. Kebetulan ini Ninja 2011. Ya, Ninja 2011 yang di 2011 itu sebenarnya setahun, terus masih ada setahun lagi, jadi 2012, terus 250 karbunya disuntik mati, diganti FI. Oke, jadi yang pertama, icon motor sporing fairing di Ninja 250 karbu ini tuh bener-bener bagus banget sob. Buat yang mau beli Ninja 250 karbu ini tuh, walaupun lahir di 2008, coba lihat fairingnya itu bener-bener bulat, padat sob, bener-bener padat. Kalau yang FI itu meruncing ya, kalau yang ini tuh padat banget. Terus build quality-nya ini lebih bagus daripada Ninja 250 FI ya. Terus di Ninja 250 karbu ini motor pelopor pertama di 250 cc yang hadir di Indonesia. Oke. Desainnya ikonik dengan lampu depan ini, dengan lampu depan karburator ya, dengan lampu depan reflektor kayak gini, jadi cakep banget ya. Kalau ini gue tambahin di wingnya ya, ini tambahan dari variasi, bukan dari asli ya, dari Kawasaki bukan. Terus ada spesifikasi teknis, mesin 249 cc DOHC 2 silinder paralel. Ini pakai 2 silinder paralel tuh sob, jadi pembuangannya ada 2 di situ ya, diambil dari buangan anginnya. Tenaga maksimumnya kira-kira 32 PS pada 11.000 rpm. Torsi puncaknya kira-kira sampai 21 Nm pada 10 rpm. Jadi ini ada kayak gininya ya, ada beberapa di kokpitnya, ada RPM, terus ada biasa speedometer, terus ada bahan bakar nih kayak gitu ya. Terus di sini nggak ada 1 2 3 4 5 6, cuma ada netral sama udah sih ya. Top pun nggak ada ini sob, nggak ada. Oke, terus di dimensinya itu panjang 2085 mm panjangnya, lebarnya 715 mm, tingginya 1115 mm. Sumbu rodanya itu ada di 1400 mm, tinggi jok 775 mm, berat kosongnya kira-kira 172 kg. Nah, ini 172 kg, jadi berat bener ini sob. Oke, kelebihan dari Ninja 250 karbu ini tuh performa mesin kenceng di putaran atas. Mesin twin DOHC memberikan akselerasi responsif terutama saat touring. Jadi ini tuh sport touring ya sob ya, jadi sport tapi touring juga. Jadi nunduk cuma nggak begitu pegel juga, beda kalau bener-bener sport beneran kayak CBR 250 itu bener-bener naked ya, bener-bener underyoke. Segitiganya itu di bawah sini, stangnya tuh di bawah sini, jadi bungkuk banget. Oke, terus desainnya sporty timeless, suku cadangnya mudah ditemukan sob, kayak banyak banget substitusinya. Kayak misalnya ini ya, kayak misalnya di kampas rem ini tuh sama persis diganti pakai Supra 125. Ini tuh cocok banget. Ya cocok banget, cuma 25.000, kampas remnya itu bisa banget pakai itu. Cuma kelemahannya kalau pakai Supra, kalau buat kenceng terus pakai kampas Supra itu nggak begitu pakem sob, beda kalau pakai kampas Kawasaki, padahal bentuknya sama. Oke,
Terus cocok modifikasi custom. Oke, kekurangannya nih sob. Kekurangannya ini tuh karena ini pakai sistem karburator, jadi boros bahan bakar dan nggak bisa dibandingin sama 250 Fi ataupun 250 yang lain, karena yang lain udah pakai injeksi semua. Oke, terus shocknya ini masih pakai teleskopik. Kapasitas tangkinya ini tuh benar-benar besar ya, karena muat sampai 15 sampai 16 liter sob. Oke, sampai 16 liter. Kalau masalah klasiknya sih nggak ada ya sob ya, cuma ada beberapa yang perlu diperhatiin. Contoh, kalau mau panasin mesin itu sering mati sendiri, entah kenapa, kebanyakan kayak gitu sob. Jadi kalau manasin tuh kadang mati sendiri. Nah, setelah beberapa waktu make, ternyata di sini tuh ada fitur tersembunyi nih. Ada fitur tersembunyi sob di sini. Jadi ini tuh kalau dikedepanin gini, ya dikedepanin gini, diputar depan sini. Ini tuh setelannya jarang-jarang. Tapi kalau ini diputar ke kanan, ini setelahnya padat gitu sob. Jadi kalau mau manasin ini diputar ke kanan. Ini berguna banget sih. Berguna banget. Terus di Ninja 250 Karbu ini wajib banget kalian pasang ammeter. Kenapa? Ini udah ganti sekali si akinya, itu emang udah waktunya ganti ya. Sekitar 4 tahun pakai ini, itu baru ganti sekali. Karena ini si ammeter ini gunanya untuk tahu akinya ya, tegangan akinya. Nah, ini akinya di 13 koma. Ini sob, akinya itu beda kayak aki motor biasa ya, ini beda akinya. Ini kalau orinya bisa sampai 600 sampai 800-an ribu sob, aki orinya. Kalau aftermarket banyak. Terus di ammeter ini juga kalau nanti udah sampai di tegangannya di 12 ke bawah, nah itu wajib kalian cas sebelum akinya bener-bener soak. Gitu ya sob ya. Terus untuk hal yang lain itu yang banyak sekali rusak itu di RPM sini. Ini juga nggak begitu berfungsi sob. Berfungsinya kalau pas awal aja, tapi lama-lama mati di RPM ini. Banyak kasus juga kayak gitu. Dan ini belinya kalau ori itu sekitar 1 juta lebih kalau ori loh ya. Ini tuh. Coba ada yang tahu itu beli di mana, boleh lah di sharing. Gitu sob. Ini yang udah diganti juga, di visornya ini udah ganti juga. Ini sekitar 80 ribuan aja di marketplace. Terus apalagi sih, kalau rewel sih nggak rewel sob ya, yang penting dipanasin. Jangan sampai seminggu full nggak dipanasin, nanti akinya itu soalnya on terus sob. Walaupun ini mesin mati, akinya itu tetap on. Itu kalau kebukti kalau pas malam itu pas sunyi gitu, terus dibunyi nguk nguk gitu sob. Oke. Terus bannya ini juga udah bukan standar ya, bannya bukan standar. Terus ini peleknya juga bukan standar juga. Kalau yang ini tuh pakai Virosi, ini 120. Jadi ini ukuran ban orinya itu 120 ya. Itu di ban belakang, terus dipindahin ke ban depan. Terus yang belakang sana pakai 140. Nah, ini pakai 140. Itu pakai Virosi juga peleknya. Gitu sob. Oke, apalagi nih? Oh iya, yang urgent lagi, kalau kalian punya Ninja 250 Karbu, kalian harus cek air radiatornya yang sebelah sini. Kenapa? Kalau overheat ini berabe, ya kan? Jadi dicek aja air radiatornya. Sama kalau ganti air radiator, itu sekalian bersihin sensor radiator. Kenapa? Kalau sensor radiatornya itu kotor, walaupun coolant-nya bagus, itu nanti harusnya nyala, belum nyala sob radiatornya, akhirnya overheat. Itu banyak kejadian juga ya.
Terus di filter karburator juga di sini. Di sini ada filter karburator. Dulu waktu beli ini, filternya tuh bener-bener nol, tinggal kerangkanya aja. Ya, itu nggak mahal, sekitar 70 ribuan. Kayak spon itu. Jadi itu berguna banget buat ngelindungi karburatornya biar nggak kotor. Gitu sob. Selebihnya oke. Jadi itu dulu review dari Ninja 250 Karbu. Semoga bermanfaat. Yang jelas ini bukan motor rewel. Terus bisa dipakai buat harian juga. Tapi yang jelas kalian harus siap budget di bahan bakar kalau mau pakai harian. Karena ini motor boros, pakai karburator 2 dan bukan injeksi. Kalau tarikannya oke. Tapi ya itu tadi ya, kekurangannya. Langsung aja kalian beli sekarang juga, terus nanti kita bisa sharing sama-sama. Oke, sebelum saya tutup, saya kasih tambahan lagi. Ini ada oli. Ini tuh oli, kalau kalian tuh ganti filter olinya, ini oli tuh ukurannya 1800 mili. Kalau kalian nggak ganti olinya, itu nggak ganti filter olinya, itu 130 mili ya, 130 mili. Ingat-ingat sob, kayak gitu. Jadi jangan sampai kelebihan juga. Kalau dituangin 2000 mili nanti berat motornya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.